Halo Sobat Sekolah IT di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan The Way Channel dalam program Sekolah IT. Kali ini kita akan membahas tentang tahap-tahap pengembangan sistem informasi. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang apakah itu sistem informasi. Bagian ini kita akan belajar bagaimana sih tahapan dalam mengembangkan sistem informasi itu. Oke, jadi sebenarnya ada banyak sekali pemahaman tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Nah, salah satu yang sering digunakan adalah menggunakan SDLC. SDLC ini merupakan singkatan dari System Development Life Cycle. Nah, SDLC terdiri dari 5 tahap utama pengembangan sebuah sistem informasi, yaitu tahap pertama adalah Requirement Analysis atau analisa kebutuhan. Kemudian tahap kedua adalah desain atau perancangan. Tahap ketiga adalah implementation atau implementasi. Tahap keempat adalah testing atau pengujian. Dan tahap kelima adalah evolution atau perubahan dan pemeliharaan sistem. Jadi ini adalah langkah-langkah kalau kita ingin membangun sebuah sistem informasi. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu requirement analysis atau analisa kebutuhan. Tahap ini adalah tahap what dan why. Artinya sebelum kita membangun sistem informasi, kita harus tahu dulu sistem seperti apa yang akan dibangun. Kemudian mengapa sistem itu dibangun? Ada kebutuhan apa kok sistem itu harus dibangun? Makanya dia dikatakan sebagai analisa kebutuhan. Itu adalah tahap paling awal, supaya kita tahu bahwa sistem yang akan dibangun itu benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai kita membangun sebuah sistem yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sudah susah-susah dibangun, nanti selesai tidak dipakai. Dalam banyak kasus itu sering terjadi, karena analisa kebutuhan yang salah. Jadi analisa kebutuhan ini adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi tentang perangkat lunak atau sistem informasi yang diinginkan oleh pengguna. Masuk pada tahap kedua adalah tahap desain atau perancangan sistem. Perancangan sistem ini merupakan tahap untuk penggambaran atau pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh sistem informasi. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhannya apa, lalu digambarkan kebutuhan tersebut menjadi sebuah desain. Nah, desain ini ada beberapa. Ada yang namanya data flow diagram untuk menggambarkan aliran data dalam sistem yang akan dibangun itu. Ada yang namanya database, rancangan database-nya seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya sketsa interface misalnya. Tampilan dari sistem yang akan dibangun nanti seperti apa. Nah, itu tahap-tahap perancangan atau tahap desain. Kemudian tahap yang ketiga, setelah desainnya dibuat, tahap ketiga ini adalah tahap implementasi atau pembuatan sistemnya. Jadi paling gampangnya setelah sistem dirancang, maka sistem dibangun sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat itu. Yang dilakukan di sini biasanya adalah melakukan coding atau pembuatan aplikasi sistem informasinya. Oke, tahap yang keempat adalah tahap testing atau pengujian sistem. Nah, pada tahap ini adalah tahap untuk menguji program atau perangkat lunak sistem informasi yang sudah dibangun itu secara lengkap dan integrasi. Nah, pengujian ini bisa mencakup pengujian kualitas software yang dikembangkan, apakah masih ada error, apakah software sudah berjalan dengan baik, dan sebagainya. Juga ada pengujian ke pengguna. Apakah sistem yang sudah dibangun itu sesuai dengan kebutuhan pengguna? Nah, itu pengujian sistem. Nah, kalau sistem sudah diuji dan sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pengguna, maka sistem informasi tersebut dapat dijalankan. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap evolution and maintenance atau tahap pemeliharaan sistem. Adalah tahap operasionalisasi sistem informasi, di mana di dalam operasionalisasi tersebut tentunya sistem harus dipelihara, harus dijaga agar dapat berjalan dengan baik.
Nah, tahap evolusi itu artinya bahwa sistem yang sudah dikembangkan tidak harus menjadi sistem yang mati dan tidak berkembang, tapi bisa saja suatu saat berubah dan dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan tentu saja. Nah, itu adalah 5 tahap tentang pengembangan sistem informasi. Pembelajaran berikutnya kita akan coba lihat lebih detail dari tahapan-tahapan tersebut. Kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.